Berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study. Malam hari ini kita akan melanjutkan dari surat 1 Yohanes. Masih di pasal yang keempat, kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Jadi mari buka Alkitab kita masing-masing. 1 Yohanes pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saat kita membaca tadi ayat-ayat yang barusan kita baca, memang gak diragukan lagi bahwa kata kunci dari apa yang sedang kita pelajari ini bicara tentang kasih. Jadi setelah kita menemukan bicara tentang kebenaran, seperti di ayat yang pertama pasal yang keempat, dari sana maka kita mampu untuk mengasihi. Sebab urutannya adalah dari kebenaran, kemudian baru kasih. Saat kita mendapatkan iman dengan benar, maka iman itu mulai bekerja melalui kasih. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ini merupakan satu-satunya bagian dari seluruh Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan tentang hal ini dikatakan 2 kali. Allah adalah kasih, dan ini punya arti yang sangat mendalam. Tapi waktu kita baca, nanti teman-teman baca lagi dari awal ya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, agak sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Yohanes di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21 yang barusan kita baca tadi. Di bagian awal itu sepertinya Yohanes sedang menyerang orang-orang dengan satu kata-kata atau bahasa yang cukup keras. Dan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau kasih itu harusnya bisa lemah lembut dan lain sebagainya, jangan menyerang orang, dan ini dianggap sebagai suatu hal yang kayaknya kurang mengasihi. Bagaimana mungkin kamu mengasihi tapi kok kamu menyerang orang itu? Tapi kalau kita baca secara utuh, jadi bacanya itu tidak sepotong-sepotong, kita akan menemukan adanya hubungan antara bagian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan bagian yang berikutnya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Penghubung yang ada di sana adalah kata roh.
Sebenarnya mulai dari pasal yang ketiga kita sudah diberitahu bahwa Allah telah mengaruniakan rohnya sendiri kepada kita. Dan roh Allah itu adalah juga roh kebenaran dan juga roh kasih. Jadi kebenaran dan kasih ini harus tergabung menjadi satu. Sebab roh Allah adalah roh kebenaran dan roh kasih. Saudara, kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengasihi seseorang sampai kita tahu kebenaran tentang orang tersebut yang mau kita kasih. Kita juga tidak bisa mengasihi Allah sampai kita tahu kebenaran tentang Allah. Karena kalau kita tidak mengetahui kebenaran tentang Allah, bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Karena seringkali yang ditemukan oleh manusia adalah mereka punya pandangan yang salah tentang Allah. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa kita bisa mengasihi seseorang, mencintai orang lain sampai kita tahu kebenaran tentang mereka. Karena itu kasih yang sejati itu didasarkan kepada kebenaran. Karena seringkali ada orang ngomong gini, aku mencintai dia, aku mengasihi dia. Tapi kemudian saat dia temukan satu fakta yang berbeda tentang orang ini dan fakta itu rupanya berkebalikan dengan apa yang kita bayangkan, sepertinya langsung kasih itu bisa hilang. Tapi saat kita mengetahui satu fakta yang berbeda tentang dia, rupanya kita tahu jeleknya dia seperti apa, tapi kita memutuskan untuk mau mengasihi dia, sekalipun dia seperti itu. Nah, itu yang bisa disebut sebagai kasih yang sejati. Saudara, kita sudah melihat di pasal yang keempat ini bahwa ada kebenaran, di mana Yohanes menyerang orang-orang yang berbicara tidak benar tentang Allah. Nah, setelah itu dia bicara tentang kasih. Dan dia menasihati orang-orang yang membaca surat ini untuk saling mengasihi. Ini bicara tentang kepada semua orang percaya supaya kita saling mengasihi. Seperti di awal dari pelajaran ini, mungkin teman-teman ada yang ingat, ada yang tidak. Kalau tidak nanti bisa diikuti kembali, ditonton lagi, dipelajari lagi. Ada di YouTube. Tentang bagaimana Yohanes ini, kita tahu dia adalah satu-satunya rasul yang meninggalnya itu bukan karena dibunuh gitu ya. Jadi meninggalnya dia itu adalah karena usia yang tua. Dan pada saat itu, saat Rasul Yohanes menuliskan surat ini, dia adalah satu-satunya rasul yang masih hidup. Dan usianya sudah cukup lanjut usia. Kemungkinan sekitar 90-an tahun. Jadi dengan kelemahan tubuhnya karena lanjut usia dan dia pernah digoreng dan sebagainya gitu ya. Nah, dia tinggal di kota Efesus dan saat mau ke gereja gitu kan harus diangkat, dibawa oleh orang-orang muda yang menjadi murid-muridnya dia. Dan sampai di gereja, ini ceritanya ya, cerita legendanya seperti itu. Dia diminta untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat dan dia selalu berkata bahwa anak-anakku hendaklah kalian saling mengasihi. Setiap kali dia diminta bicara, dia selalu ngomong seperti itu. Hendaklah kalian saling mengasihi. Sampai kadang-kadang gini, kalau kita dengar ada orang tua yang ngomong itu terus gitu ya. Diulang-ulang seperti itu. Kadang-kadang kita bisa bosan. Nah, salah satu dari muridnya mungkin bosan mendengarkan kenapa kok selalu waktu disuruh bicara isinya hendaklah kalian saling mengasihi. Kenapa selalu ngomong seperti itu? Nah, Yohanes menjawab, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kalau itu saja yang kalian lakukan, itu sudah cukup, kata dia. Dari mana Yohanes bisa mendapatkan kesimpulan bahwa yang perlu kamu lakukan dalam kehidupanmu sebagai orang percaya, ya saling mengasihi. Dari mana dia bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini? Apakah itu hasil dari perenungan dia? Apakah itu hasil dari perjalanan dia sebagai orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun, setelah dia menjadi orang Kristen yang begitu dewasa, setelah dia melayani Tuhan, setelah dia mengalami berbagai macam hal? Rupanya tidak. Yohanes mendapatkan hal ini sejak dari awal mulanya, yaitu pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan. Pada malam itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, kata Tuhan Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Mengapa demikian? Ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, saya membayangkan kan pada saat itu kan, Yohanes ini masih sangat muda dan bisa dikatakan dia adalah murid yang paling muda pada saat itu. Saat Yohanes melihat 11 orang murid lainnya, mungkin dia bisa melihat, oh itu ada satu orang murid yang nanti akan mengkhianati Yesus, yang nantinya akan bunuh diri. Kemudian dia melihat ada murid Yesus juga yang dia adalah seorang pemungut cukai. Kemungkinan besar ya kan, si pemungut cukai ini juga pernah menggelapkan uang untuk kepentingan dirinya sendiri dari kas negara yang harusnya disetorkan. Kemudian ada yang orang Selot, seorang pejuang kemerdekaan yang benci sekali sama bangsa Romawi. Kemudian ada saudaranya sendiri yang disebut sebagai anak-anak guru gitu kan, karena temperamennya yang buruk gitu kan. Terus dia melihat ada Petrus yang sok-sokan dan segala macam. Dia melihat orang-orang seperti itu yang menjadi sesamanya, yang menjadi sama-sama murid Kristus. Yohanes mungkin berkata, aku harus mengasihi mereka ini. Mereka ini sangat beda dengan aku. Tapi pada malam hari itu Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa tidak mungkin kita mengasihi dia, mengasihi Yesus, kalau tidak kita mengasihi sesama orang percaya. Sebab kita tidak bisa memisahkan kasih Bapa dengan kasih kepada sesama saudara. Kita tidak bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi umatnya. Kita tidak akan bisa mengenal kasih Bapa bila kita tidak mengasihi sesama saudara kita sebagai orang percaya. Jadi dua hal ini menjadi satu, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa milih-milih. Oh, aku cuma mengasihi Tuhan saja dengan segenap hatiku. Nggak gitu. Juga kita perlu mengasihi sesama kita orang percaya. Sebab kasih itu mengalir dari Bapa dan itu mengalir kepada semua saudara. Caranya bagaimana? Mengalir juga melalui kita. Jadi sebenarnya bukan kita yang berusaha untuk bisa mengasihi, tapi ini kasihnya Bapa, kasihnya Allah yang mengalir melalui kita kepada saudara-saudara kita sesama orang percaya. Kasih itu berawal dari Allah. Kasih itu bukan dari kita tetapi dari Dia. Kasih itu mengalir dari Dia lebih dahulu, bukan dari kita. Dari Dia mengalir kepada kita, sebab bukan kita mengasihi Dia tapi Dia yang mengasihi kita. Karena kita tidak mampu mengasihi seperti Dia mengasihi. Tadi perintah yang diberikan Tuhan Yesus adalah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Repot saudara. Kita nggak bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Mungkin sekalipun kan kita bisa mengasihi orang lain. Misalnya kita mengasihi pasangan hidup kita. Tanpa kita kenal Allah, orang-orang yang nggak mengenal Allah bisa mencintai pasangan hidupnya. Bisa mencintai temannya, bisa mengasihi saudaranya. Paling tidak kalau kita ketemu dengan banyak orang ya ada orang-orang yang nggak usah pakai ala-alaan, ada orang yang bisa aku kasih, ada orang yang aku nggak bisa kasih gitu ya. Kita juga bisa mencintai negara kita, nasionalisme, patriotisme. Gitu. Tapi itu semua sampai satu tingkatan tertentu. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Kecuali kalau kita lahir dari Allah. Jadi di ayat yang ke-7 dari 1 Yohanes pasal yang ke-4 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih yang dimaksudkan di sini adalah bukan cinta atau kasih yang dimiliki manusia. Cinta seperti cinta sepasang manusia yang saling mencintai dan kemudian menikah, bukan seperti itu. Tapi ini adalah bentuk kasih Allah, kasih yang dimiliki oleh Allah kepada umat manusia dan ini berbeda dengan berbagai macam kasih yang ada yang lainnya. Kasih itu sebenarnya saudara dimulai bukan di dalam dunia, tapi kasih itu dimulai dari sorga. Dimulai dari pribadi Allah sendiri. Dan di sini kita mendapatkan satu pernyataan yang dahsyat yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Sebenarnya ini merupakan satu pernyataan yang jauh lebih luar biasa dibanding pernyataan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi kita. Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah mengasihi kita, itu bicara tentang apa yang Dia lakukan. Tapi saat kita bicara bahwa Allah adalah kasih, itu sedang bicara tentang jati diri Allah. Siapa Allah sebenarnya? Allah adalah kasih.
Artinya kasih yang sejati itu benar-benar ada. Karena banyak orang mencari kasih. Bahkan jauh di lubuk hati semua orang membutuhkan kasih. Butuh untuk dikasih, butuh untuk dicintai. Sehingga muncul pertanyaan kan, apakah ada yang namanya kasih yang sejati, cinta yang sejati? Apakah ada yang namanya kasih yang sempurna? Saudara, kalau kita melihat tingkatan hubungan manusia, mungkin kita tidak bisa melihat adanya satu kasih yang sempurna. Saat kita melihat kepada manusia, kita bisa frustasi, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita bisa melihat kepada Allah, kita melihat kebenaran tentang Dia, kita tahu bahwa kasih yang sejati itu benar-benar ada. Dan saat mengatakan bahwa Allah adalah kasih, ini berbeda dengan mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia. Karena kalau kita mengatakan Allah mengasihi dunia, itu berarti ada dunia untuk dikasih. Tapi saat kita mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, itu artinya sebelum dunia ini ada, sebelum bumi dan segala macam itu diciptakan, Allah sudah ada dan Allah itu adalah kasih. Sebelum segala sesuatu ada, kasih itu ada dan tetap akan ada setelah segala sesuatu musnah. Dan ini merupakan hal yang paling nyata di dalam alam semesta karena Allah yang adalah kasih itu selalu ada. Dialah sang Alfa dan Omega. Karena Allah adalah kasih, maka kalau ada orang yang mengatakan, oh aku gak percaya adanya kasih. Sebenarnya orang itu seperti mengatakan bahwa aku gak percaya akan adanya Allah. Tidak percaya bahwa Allah adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, itu artinya Allah harus lebih daripada satu pribadi. Karena kita gak bisa ngomong bahwa Allah itu adalah kasih, tapi Allah itu cuma satu pribadi saja. Karena kasih itu tidak bisa eksis, tidak bisa ada kalau cuma sendirian. Harus ada pribadi lain yang perlu untuk dikasih, yang bisa dikasihi. Nah, lalu bagaimana Allah bisa mengasihi sebelum dunia ada, sebelum manusia ada? Jawabannya adalah dari segala kekekalan, Allah itu jamak, bukan tunggal. Sekalipun Allah adalah esa, gitu ya. Dari awal Alkitab dikatakan pada mulanya Elohim. Jadi Elohim itu berkata jamak. Lebih daripada satu. Jadi pada mulanya Elohim atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah kenapa orang percaya, orang Kristen harusnya percaya kepada Trinitas. Karena orang Kristen percaya bahwa Allah adalah kasih. Jika kita percaya bahwa Allah itu cuma satu pribadi saja, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kalau dia cuma satu pribadi saja, kita bisa mengatakan bahwa Allah mengasihi kita. Betul, bisa kita katakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Sebab siapa yang dia kasihi sebelum segalanya ada. Jadi sejak dari kekekalan, ada Allah Bapa yang mengasihi Allah Anak, yang mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan mengasihi Allah Anak. Itu adalah kasih. Itulah yang menjadi alasan kenapa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita ini orang yang baik. Bukan karena kita ini orang yang menyenangkan, orang yang lucu, orang yang cantik, yang ganteng, yang keren. Bukan karena itu. Dia mengasihi kita karena dia adalah kasih. Jadi ada pertanyaan kan, kenapa Allah kok mengasihi, memilih bangsa Israel, memilih bangsa Yahudi? Kan nggak banyak yang mengagumi mereka. Mungkin mereka terkenal sebagai misalnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Mereka punya otak yang luar biasa, brilian. Mereka punya banyak karunia yang besar. Tapi juga mereka terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, kita temukan bahwa Allah mengasihi mereka. Kenapa seperti itu? Dalam kitab Perjanjian Lama, dituliskan di sana di Ulangan, pasal yang ke-7, dikatakan sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
Mengapa demikian? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi alasan kenapa Allah mengasihi bangsa Israel, memilih mereka. Allah mengasihi mereka karena ya Allah mengasihi mereka. Sama juga Allah sedang berkata kepada kita saat ini. Saat kita bertanya, Tuhan kenapa engkau mengasihi aku? Dia akan menjawab, aku mengasihi kamu karena aku mengasihi kamu. Ya itu aja, selesai gitu loh. Kadang-kadang kita yang suka cari alasan. Karena kita mau membesarkan diri kita sendiri. Oh kenapa kamu mencintai aku? Kita pengen mendapat jawaban, oh karena kamu baik, karena kamu suka memberi, karena kamu ini itu dan sebagainya. Tapi kenapa Allah mengasihi kita? Kalau kita melihat diri kita, kalau kita mau jujur, apa sih kehebatan kita sehingga Allah mengasihi kita? Tapi Allah mengasihi kita sebab Dia mengasihi kita. Mengapa Allah mengasihi saudara? Mengapa Allah melihat saudara dan harus mengasihi saudara? Mungkin saat melihat diri kita sendiri, mungkin saudara saat melihat saya kan, saudara mungkin bisa bertanya, kenapa kok Allah bisa mengasihi dia ya? Saya mungkin bisa bertanya hal yang sama. Orang seperti itu kok bisa dikasihi Allah ya? Jadi kenapa Allah harus mengasihi orang-orang yang seperti kita? Alasannya apa gitu loh? Alasannya adalah karena Allah adalah kasih. Dan itu adalah satu-satunya alasan dan gak ada penjelasan yang lain. Kenapa engkau mengasihi aku? Kenapa engkau menjadikan aku sebagai biji matamu gitu kan kata Mazmur. Ya karena Allah adalah kasih. Sebab kasih itu bukanlah sesuatu yang dilakukan Allah, tapi kasih itu adalah jati diri Allah itu sendiri. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi pertama-tama kasih Allah adalah hal yang surgawi, yang selalu ada di dalam kepribadiannya. Terus bagaimana hal itu bisa sampai kepada kita? Bagaimana manusia bisa menemukan bahwa Allah itu adalah kasih? Saat kasih surgawi itu datang, masuk di dalam ruang dan waktu. Masuk di dalam dunia kita. Dan menjadi menjelma di antara kita. Menjadi sesuatu yang berada di dalam waktu dan sejarah. Menjadi sesuatu yang hal yang menentukan di dalam sejarah. Menjadi satu fakta. Fakta bahwa Allah telah mengutus putranya sendiri turun ke dunia. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Allah harus mengutus putranya? Ini permasalahannya bukan permasalahan yang sepele saudara. Karena ini adalah permasalahan antara hidup dan mati. Sebab manusia yang ada di bumi, manusia itu sekarat. Dan akan mati baik secara rohani dan juga secara fisik, secara mental, secara emosional, secara moral dan juga dalam segala hal mati semuanya. Tapi karena Allah sangat mengasihi manusia, karena itu Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi terus-menerus sehingga Dia perlu untuk mengutus putranya sendiri ke dunia supaya kita bisa hidup melalui Dia. Nah, kenapa manusia sekarat? Jawabannya ya gara-gara kesalahan manusia sendiri gitu loh. Jawabannya gara-gara karena ada dosa. Karena manusia telah menolak untuk datang kepada Allah. Menolak untuk membiarkan Allah itu menjalankan kehidupan kita. Dan Allah harus mencari suatu cara, menemukan suatu cara untuk bisa menangani dosa-dosa kita tanpa Dia sendiri menjadi tidak bermoral. Dia harus punya satu cara untuk membereskan semuanya ini. Karena kalau Allah langsung saja melepaskan kita dan orang-orang berdosa ini dibiarkan saja langsung dilepaskan, Dia akan menjadi Allah yang tidak bermoral. Kalau Allah langsung ngomong, oke, kamu diampuni, dilupakan dosamu. Itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Kalau Dia langsung melakukan seperti itu menjadi satu tindakan yang tidak benar. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang benar, Dia harus melakukannya dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Jadi dia mengirim anaknya, dia mengirimkan putranya ini menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita dan di atas kayu salib. Dan hanya di atas kayu salib itu orang bisa melihat bahwa Allah itu benar adalah kasih. Bahwa dia telah mengutus putranya sendiri untuk mati bagi kita. Nah, ini merupakan perbedaan yang besar antara kekristenan dengan agama-agama yang lainnya. Kekristenan dimulai dengan kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Allah. Kekristenan tidak berkata bahwa ini adalah cara untuk kita bisa menemukan Allah, tetapi kekristenan mengatakan bahwa Allah yang telah datang mencari kamu. Kekristenan tidak dimulai dengan inisiatif manusia, tapi inisiatifnya datang dari Allah. Dan gak ada agama lain yang seperti ini. Agama bisa mengatakan bahwa ini loh langkah-langkah untuk kita bisa mencapai Allah. Untuk kita bisa datang kepada Dia. Untuk kita bisa mendapatkan berkatnya, caranya seperti ini. Misalnya kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus melakukan perjalanan ziarah, kita harus mengikuti hukum-hukum Allah. Agama bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kekristenan mengatakan Allah yang telah turun menjumpai kita. Allah yang telah turun menemukan kita, menemui kita di mana kita berada. Dan ini yang disebut sebagai Injil. Ini yang disebut sebagai kabar baik. Karena Allah adalah kasih, sebab itu Dia mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi Allah. Kita menjadi seorang Kristen bukan karena apa yang kita lakukan bagi Allah, tapi apa yang telah dilakukan Allah bagi kita. Tapi sayangnya banyak orang yang berpikir sebaliknya. Saat kita bertanya kepada mereka, apakah kamu adalah seorang Kristen? Ada orang yang mengatakan, ya saya berusaha sih Pak untuk jadi orang Kristen. Saya berusaha untuk melakukan ini dan itu. Saya berusaha bisa tetap datang ke gereja setiap hari Minggu. Saya beribadah. Saya berusaha untuk mencoba bisa hidup benar. Saya berusaha untuk bisa menolong orang lain. Saudara, jangan salah tangkap ya. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan semua itu. Tapi itu semua kita lakukan yang menjadi respon kita bahwa kita telah menerima kasih Allah. Bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi karena Dia telah mengasihi kita. Sehingga kasih yang surgawi itu menjadi kasih yang nyata di dalam sejarah manusia. Dan ditanamkan di dalam dunia kita ini, di atas bukit Golgota sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, itu kan terjadinya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kasih itu bisa sampai pada kita pada saat ini? Jawabannya adalah bukan karena indera kita, bukan karena penglihatan kita. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi melalui persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Allah, melalui persekutuan dari anak-anak Allah ini, mereka ini saling mengasihi, dari situlah kita bisa melihatnya. Jadi kalau kita ingin tahu di mana kita bisa menemukan Allah dan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita, datanglah ke dalam persekutuan di mana orang-orang percaya ini, orang-orang Kristen ini saling mengasihi. Dan kita akan tahu bahwa Allah itu nyata di sana, di dalam kasih-Nya. Ayat yang ke-11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada orang yang melihat Allah. Tetapi jika kita tinggal di dalam Dia, jika kita saling mengasihi, maka Allah adalah Allah yang sejati yang tinggal di antara kita. Dan kita tinggal di dalam Dia. Itulah cara bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu nyata dalam kasih Allah. Dan kasih Allah itu disempurnakan di dalam diri kita. Karena kasih Allah tidak sempurna di dalam kita tanpa ada kasih kita kepada satu yang lain. Kepada sesama kita orang percaya. Ayat yang ke-12 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kadang ada yang bertanya kan, kenapa sih Allah itu harus repot-repot menciptakan manusia? Ada jawaban yang menarik bagi saya ya. Karena Allah itu menginginkan keluarga yang lebih besar. Sehingga kasih Allah itu bisa disempurnakan saat keluarga yang besar ini bisa saling mengasihi. Kasih Allah tidak lengkap tanpa kasih yang ada di dalam keluarganya Allah itu. Kasih itu menjadi nyata saat kita bersama-sama saling mengasihi.
Jadi siklusnya gini, Allah mengasihi kita, kita saling mengasihi, dengan demikian kita menyempurnakan kasih Allah. Kasih berasal dari Allah kepada kita, dan kemudian kasih itu mengalir dari kita, mengasihi orang-orang yang lain, dan itu juga kembali kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat Allah dengan mata jasmani, kita hanya bisa melihat pantulan kasih Allah. Namun dalam persekutuan di mana kita saling mengasihi, disitulah kasih Allah menjadi nyata. Dan kasih Allah yang surgawi itu masuk di dalam sejarah, di dalam pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kita mencapai kesempurnaan di dalam diri kita yang saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Itulah siklus lengkap dari kasih Allah. Jadi tadi kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana kasih dimulai dari Allah. Bagaimana kemudian kasih itu sampai masuk ke dalam sejarah manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih yang sempurna itu. Dan kita bisa menyempurnakan kasih Allah kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah sekarang kita akan melihat bagian kasih dari manusia. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita berada di dalam lingkungan, dalam satu lingkaran siklus kasih itu yang benar. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Dia? Jawabannya sederhana. Kita bisa tahu semuanya itu bahwa kita memiliki kasih Allah dan Dia tinggal di dalam kita tinggal di dalam Dia. Sebab Dia telah memberikan rohnya kepada kita. Ada bagian dari Allah yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam Allah ada di dalam kita. Karena itu kita tidak harus meniru kasih Allah. Yang perlu kita lakukan hanyalah membiarkan kasih itu mengalir melalui kita. Karena repot saudara, kalau kita mau meniru kasih Allah, kalau kita mau mencoba untuk mengimitasi kasih Allah, ya nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengalirkan kasih Allah itu. Ayat 13 mengatakan demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi saat kita mau mengasihi saudara kita sesama orang percaya, maka kasih Allah itu mengalir. Dan tidak ada sumbatan di sana. Kasih Allah itu mengalir melalui kita dan itu sebenarnya bukan kasih kita sendiri tetapi kasih Allah yang mengalir melalui kita. Nah bagaimana kita bisa tahu saat kita mengasihi saudara kita itu sebenarnya adalah kasih Allah yang mengalir melalui kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang hal ini? Nah ada 3 tanda saudara. Yang pertama adalah kasih itu adalah menjadi satu kasih yang tidak mengenal takut. Yang kedua, kasih itu menjadi kasih persaudaraan. Yang ketiga, kasih itu akan menjadi satu kasih yang membuat kita mau bersaksi. Dan kasih yang semacam ini hanya bisa ditemukan di dalam persekutuan orang Kristen, orang percaya. Yang pertama, kasih itu berhubungan dengan kepercayaan kita, penuh dengan iman. Dan kemudian menjadi kasih yang bersaksi. Ayat yang ke-14 mengatakan gini. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Jadi kalau kita benar-benar memiliki kasih Allah di dalam diri kita, maka kita akan mulai bicara tentang Yesus. Kita akan bersaksi bahwa Allah telah mengutus Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita akan mengakui Yesus di hadapan manusia. Jika kasih Allah itu ada di dalam kita, maka kita akan bicara tentang Putra Allah ini. Itu yang jadi tanda saudara. Jika kasih Allah ada di dalam kita, maka mulut kita akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika kita mengasihi Dia, maka kita akan bicara dan apa yang kita bicarakan, kita akan memberitahu kepada orang-orang lain bahwa Yesus Kristus telah diutus oleh Bapa menjadi juru selamat dunia. Kita akan memberitahu kepada orang lain bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat. Yesus bukan sekedar seorang pengkhotbah yang hebat. Dia bukan sekedar seorang guru, dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar penyembuh.
tapi dia adalah Sang Juru Selamat. Dan dia adalah Putra Allah. Dan kita juga bisa mengatakan kepada orang lain, karena Yesus, maka kita bisa tahu, kita bisa percaya kepada kasih Allah pada diri kita. Dan ada kasih di dalam diri kita untuk orang lain. Nah, ini adalah tanda kasih yang pertama. Sebab tidak ada orang yang tidak percaya, ya kan? Orang yang nggak percaya nggak akan mungkin dia ngomong kepada orang lain tentang Yesus. Yang ngomong kepada orang lain tentang Yesus ya kita yang orang percaya gitu loh. Jadi orang-orang yang bukan orang percaya mungkin mereka punya kasih sesama manusia untuk saling menolong orang lain gitu kan. Mereka bisa melakukan hal-hal karena mereka katakan mereka mengasihi, tapi mereka nggak punya kasih Allah ini. Sehingga mereka tidak bisa bersaksi dan mengaku tentang Yesus, Sang Putra Allah. Nah, tanda yang kedua adalah kasih Allah yang ada di dalam diri kita itu akan membuang segala macam ketakutan yang kita miliki akan penghakiman. Ayat yang ke-17 mengatakan dalam hal inilah kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, setiap orang itu mengalami tahap ketakutan yang berbeda-beda. Dan diawali biasanya ada tahapan yang salah saat bicara tentang kasih ini. Ada tahapan di mana manusia itu tidak takut akan Allah. Mereka tidak mengasihi Allah karena mereka benar nggak kenal sama Allah gitu ya. Mereka nggak takut sama Allah dan mereka tidak mengasihi Allah. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah orang-orang mulai percaya bahwa Allah itu adalah hakim. Dan karena Allah ini adalah hakim, maka mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Dan di hadapan Allah mereka percaya bahwa hidup mereka itu bagaikan buku yang terbuka. Dan mereka takut kepada Allah. Tapi hanya sebatas takut gitu. Mereka belum mengasihi Allah. Tetapi kan Amsal mengatakan bahwa takut kepada Allah merupakan awal dari pengetahuan. Masuk ke dalam tahap yang ketiga. Di mana mereka mulai mengasihi Allah sehingga rasa takut itu makin berkurang. Jadi kita mulai mengasihi Allah sehingga kita nggak takut lagi kalau misalnya nanti Allah akan pentung kita dan sebagainya. Kita nggak takut akan hal itu. Dan kasih itu menjadi semakin besar. Nah, tahap yang keempat adalah saat kasih itu menjadi sempurna. Dan saat kasih itu menjadi sempurna, menghilangkan ketakutan. Nah, kita semua bisa berada dan kita mengalami tahapan-tahapan seperti ini. Mungkin ada dari kita yang sedang berada dalam tahapan pertama. Aku nggak takut sama Allah, gitu kan? Aku nggak mengasihi Allah. Tapi ada juga yang dalam tahapan yang kedua. Di mana dia mulai takut akan Allah, takut nanti kalau aku mati bagaimana, penghakiman bagaimana. Atau tak masuk di dalam tahapan yang ketiga, di mana kita mulai percaya Allah mengasihi kita, tapi belum benar-benar percaya. Kadang-kadang ada takut-takutnya. Tapi bisa juga kita sudah sampai di pasal di tahapan yang keempat, di mana kita percaya sepenuhnya akan kasih Allah, sehingga kita tidak takut akan adanya penghakiman itu. Sebab sama seperti Kristus, demikian juga kita hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tidak takut dan tidak mengasihi Allah, itu artinya kita jauh dari Dia, gitu ya. Kalau kita takut kepadanya dan kita berpikir bahwa kita ini belum diampuni, kita belum mendapatkan pengampunan dosa, artinya kita belum mengasihi Dia. Kita takut karena suatu hari nanti kita harus berhadapan dengan Dia. Atau pada saat ini kita tahu bahwa kita telah menemukan pengampunan, tapi tetap saja kita belum menemukan jaminan kepastian yang kita butuhkan. Sehingga kita kadang-kadang ada takutnya, tapi itu campur dengan kasih kepada Allah gitu kan. Mungkin juga itu yang terjadi dalam tahapan kehidupan kita. Tapi sampai kemudian kita sampai dalam satu tahapan di mana kita sama sekali nggak takut akan adanya penghakiman. Karena kita telah tahu dan yakin seutuhnya akan kasih Allah. Dan kita yakin bahwa Dia sangat mengasihi kita dan kita juga mengasihi Dia. Itu yang sempurna.
Jadi semua orang akan berdiri di hadapan Allah, saudara. Baik orang yang percaya ataupun yang tidak percaya. Suka ataupun tidak suka, semua orang akan berdiri di hadapan Allah. Tapi hanya ada satu hal yang mempersiapkan kita sehingga kita memiliki kepercayaan diri pada hari itu bahwa kalau kita mengasihi Allah, maka kita bisa berdiri di hadapannya dengan tanpa ketakutan. Sebab kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita bisa berkata kepada Allah sama seperti Simon Petrus mengatakan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kalau kita mengasihi Allah, maka tidak akan ada ketakutan. Kita tidak takut kepada orang yang kita kasihi. Dan itu merupakan ujian dari kasih yang nyata. Kalau kita takut, bisa jadi belum sempurna kita mengasihi. Kalau kita takut pada seseorang, kita nggak bisa mengasihi dia dengan seutuhnya. Dan ujian kedua dari kasih Allah di dalam diri kita adalah bahwa kita tidak takut akan penghakiman Allah. Nggak takut. Karena kita tahu Allah mengasihi kita, aku mengasihi Allah. Dan aku telah diluputkan dari segala macam hal penghakiman. Dan ujian yang ketiga bicara tentang kasih persaudaraan. Ayat yang ke-19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seringkali ayat ini diartikan bahwa kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Tapi ayatnya mengatakan beda. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya kita mengasihi siapapun juga. Mengapa kita bisa mengasihi siapapun juga? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dengan kata lain, bukti kasih Allah adalah kalau kita sudah mendapatkan kasih itu, maka kita juga mau untuk memberikan kasih itu. Kalau kita sudah menerimanya, kita juga mau untuk menyebarkannya. Jika kasih itu sudah datang di dalam kehidupan kita, maka kasih itu juga harus terpancar keluar dari kehidupan kita. Kalau tidak, maka sebenarnya kasih itu bisa dikatakan belum datang. Dan kita tidak mengasihi sesama kita. Artinya kita belum sadar bahwa Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, selanjutnya Yohanes ini mengatakan tentang beberapa orang itu sebagai pendusta. Karena mereka mengatakan bahwa aku mengasihi Allah. Tapi mereka tidak mengasihi sesama saudaranya. Ayat yang ke-20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi dikatakan kamu adalah pendusta. Kamu tidak mengatakan kebenaran. Karena kalau ada kasih Allah di dalam kita, di dalam dirimu, maka saat kita ketemu dengan orang lain yang ada di dalam Kristus, saudara kita dalam Kristus, kita juga bisa melihat gambar Allah yang ada di sana. Kita bisa melihat ada sifat Allah di sana, kita bisa melihat satu anggota yang sama, anggota keluarga Allah. Karena itu kita bisa mengasihi Dia. Jika kita tidak mengasihi saudara kita yang bisa kita lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Bapa yang tidak bisa kita lihat? Nggak bisa. Ngomong aja aku mengasihi, tapi mengasihinya dari mana gitu? Karena itu kita bisa melihat ada gambar Allah berdiri di sebelah kita. Itu lebih mudah. Orang-orang lain, sesama orang percaya, mereka adalah gambaran dari Allah. Dan lebih mudah untuk mengasihi seorang yang bisa kita lihat dibandingkan seseorang yang nggak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mengasihi Allah? Tapi kalau kamu tidak mengasihi saudaramu sendiri, bukankah Allah juga ada di dalam saudara itu? Jadi ini adalah hal yang logis dan ini merupakan kebenaran. Karena itu, karena adanya kasih itu juga mengusir kebencian. Tidak hanya sekedar mengusir ketakutan. Kita membuktikan kasih kita di tempat-tempat yang mungkin gak enak gitu loh. Kasih kita itu ditunjukkan saat kita berada di suatu situasi yang menjengkelkan dengan orang-orang yang kata orang Surabaya bencekno. Dengan orang-orang yang buat kita gitu. Tapi disitulah kasih kita ditunjukkan. Tidak ada saudara ayat yang mengatakan bahwa kita harus menyukai semua orang yang kita temui, nggak ada, ya kan? Nggak ada yang suruh kita untuk pokoknya ketemu dengan semua orang kita harus menyukai mereka semua, nggak.
Karena secara alami saudara, kita akan suka sebagian orang dan gak suka sebagian orang lainnya. Tapi kasih Allah itu bukan kasih yang menyukai. Kasih Allah itu adalah kasih yang mau untuk mengasihi. Sekalipun orang itu bencekno, sekalipun orang itu menjengkelkan. Kalau kitab suci mengatakan bahwa Allah menyukai kita, wah itu jadi mengerikan saudara. Kalau dikatakan Allah sangat menyukai dunia, Allah sangat menyukai kita sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Apakah itu kabar baik? Bukan. Sebab dia menyukai kita karena siapa kita. Kasih tidak mempedulikan hal itu, saudara. Suka enggak suka sama orang itu, tapi Allah mengasihi mereka. Allah mengasihi dunia karena dia adalah kasih. Dan bila kasih Allah itu ada di dalam kita, kita tidak lagi bicara suka atau enggak suka sama orang lain. Kita mengasihi mereka karena kasih Allah ada di dalam kita. Dan itu yang menjadi bukti bahwa kita punya kasih Allah. Sehingga kita sampai dalam satu siklus yang utuh seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi. Yang mengatakan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan di ayat yang ke-21 mengatakan, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ini yang menjadi perintahnya Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, bicara tentang mengasihi, saling mengasihi sesama orang percaya ini bukan pilihan. Bukan bicara, oh bisa dilakukan, bisa nggak dilakukan. Bukan. Tapi ini merupakan perintah. Jika Allah adalah kasih, maka umat Allah harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita membuka hidup kita kepada dua arah. Kita membuka hidup kita terhadap Allah dan juga terhadap saudara-saudara kita. Kita mengizinkan kasih Allah itu mengalir di dalam kita dan melalui kita. Kita tidak perlu melakukan hal yang lain di luar tinggal dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Karena Tuhan membantu kita, menolong kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Mengapa demikian? Bukan karena kita yang telah mengasihi Allah, tapi karena Allah mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi. Amin.